Halo semuanya, nama saya Rizky Drusmana dan di video kali ini kita akan membahas mengenai cara negara memperoleh wilayah darat. Salah satu unsur terpenting untuk dapat disebut negara adalah adanya wilayah. Tanpa wilayah, negara tersebut tidak memiliki bukti otentik atau bukti asli untuk disebut sebagai sebuah negara. Secara yuridis, pentingnya wilayah negara tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang mengatur bahwa untuk dapat menjadi suatu pribadi hukum internasional, maka negara harus memenuhi beberapa kualifikasi tertentu, yaitu adanya penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, dalam hukum internasional, perolehan atau hilangnya suatu wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap negara tersebut. Oleh karena itu, hukum internasional tidak hanya mengatur perolehan atau hilangnya suatu wilayah negara, tetapi juga hukum yang timbul dari proses tersebut. Jadi, ketika suatu negara dapat memperoleh wilayah baru, ada juga konsekuensi logis yang dapat terjadi, yaitu negara juga bisa kehilangan wilayahnya loh. Dalam prakteknya, negara memperoleh wilayah dengan berbagai cara, yaitu sejarah, pendudukan, okupasi, perebutan atau aneksasi, penyerahan atau cession, penambahan, persewaan, hak jasa, dan pemilu atau referendum atau plebiscit. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sejarah. Secara sejarah maksudnya bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian dari negara tersebut semenjak jauh sebelum negara tersebut merdeka. Cara sejarah dapat diketahui melalui latar belakang negara tersebut, yaitu melalui riwayat pemerintah yang menguasai wilayah tersebut pada masa-masa sebelumnya atau kolonialisme. Sebagai contoh, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, maka wilayah Indonesia meliputi beribu pulau yang terbentang dari barat sampai ke timur, namun tidak termasuk wilayah Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, atau Brunei Darussalam. Padahal banyak sekali persamaan yang terdapat pada negara-negara tersebut seperti bahasa, tubuh, kebudayaan, sosial, agama, dan sebagainya. Lalu, mengapa wilayah tersebut tidak termasuk menjadi wilayah negara Indonesia juga? Hal itu ternyata disebabkan karena perbedaan latar belakang yang terdapat pada Indonesia dan negara-negara tersebut berupa perbedaan penguasa atau penjajah yang pernah menguasai negara tersebut, sehingga menyebabkan perbedaan pandangan, pola pikir, hukum sosial, dan perbedaan sejarah. Yang kedua adalah pendudukan atau okupasi. Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan ataupun wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Okupasi atau occupation atau pendudukan adalah pendudukan terhadap terra nullius, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi. Konsep ini berasal dari konsep hukum Romawi. Pendudukan harus memiliki beberapa unsur di dalamnya, diantaranya tidak ada pihak yang keberatan, wilayah tersebut haruslah terra nullius, harus ada niat yang serius, dan harus ada tindakan yang efektif. 5 prinsip yang dapat dijadikan kriteria lebih lanjut untuk menentukan suatu pendudukan atau occupation yang efektif, yaitu penemuan harus diikuti dengan tindak lanjut untuk membuktikan telah dilaksanakannya kedaulatan di wilayah yang diduduki. Kedua, penemuan satu wilayah harus diikuti oleh pengawasan terhadapnya. 3, adanya niat dari satu negara untuk mendudukinya. 4, tindakan yang tidak sah bukan syarat pendudukan. Yang kelima, klaim untuk memelihara status terra nullius. Nah, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai okupasi ini atau okupasi efektif ini, maka kasus Island of Palmas merupakan contoh yang sangat tepat sebagai dampak Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1889, Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat. Berdasarkan Perjanjian Paris
1889, pada tahun 1906, pejabat negara Amerika Serikat mengunjungi Pulau Miangas. Ia sangat meyakini bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah yang diserahkan kepada Amerika Serikat. Ia sangat terkejut sewaktu menemukan bendera negara Belanda berkibar di sana. Pulau Miangas terletak kira-kira 50 mil di sebelah tenggara semenanjung San Agustin di atas Pulau Mindanao. Pulau Miangas memiliki panjang 2 mil dengan lebar kurang dari 1 mil. Sebagai kelanjutan dari suatu perundingan yang gagal, akhirnya Belanda dan Amerika Serikat mengajukan pertanyaan mengenai kedaulatan atas pulau tersebut kepada arbitrase. Arbitrase ini dipimpin oleh seorang arbiter bernama Max Huber. Yang ketiga yaitu penambahan atau akresi. Negara dapat menambah luas wilayahnya dengan cara ada dua, yaitu alamiah dan buatan. Alamiah yaitu penambahan wilayah karena proses alam seperti gempa bumi, pengeringan sungai, pendangkalan laut, letusan gunung, dan sebagainya. Contohnya adalah timbulnya pulau baru di Selat Sunda, pelebaran pulau di Hawaii, kawasan letusan gunung Kilauea, timbulnya pulau Jeju di Korea karena letusan gunung. Buatan yaitu penambahan wilayah dengan menimbun sungai atau lautan. Contohnya reklamasi di pantai utara Jakarta, reklamasi di kota Amsterdam dan Rotterdam, reklamasi bandara Narita di Tokyo dan reklamasi Singapura, reklamasi bandara Kaitak, Hong Kong, reklamasi bandara Kansai di Osaka, Jepang. Yang keempat yaitu persewaan atau lease. Hukum internasional banyak menggunakan asas-asas dalam hukum perdata dalam praktiknya sehari-hari, termasuk juga praktik negara dalam memperoleh wilayahnya. Salah satunya adalah persewaan atau lease. Negara dapat mendapatkan wilayah melalui cara menyewa wilayah dari negara lain untuk jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Jadi, negara dapat menyewa wilayah dari negara lain untuk keperluan tertentu berdasarkan instrumen perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Contohnya, ketika Jerman menyewa Kiev tahun 1898, Inggris menyewa Wei Highway dan Hong Kong pada tahun 1998, dan Prancis menyewa Pulau Korsika pada tahun 1768. Yang kelima ada pemilu atau referendum atau plebiscit. Plebiscit ini adalah pengalihan satu wilayah melalui pilihan penduduknya setelah terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan umum, referendum atau cara-cara pemilihan keputusan lainnya. Jadi seperti pengambilan atau penguasaan wilayah dengan kesepakatan rakyatnya. Yang keenam ada hak jasa atau hak servitude. Servitude berasal dari prinsip hukum Romawi. Lauterbach mengatakan bahwa servitude merupakan hukum kebiasaan internasional, yaitu hak untuk melewati secara bebas dan damai wilayah negara lain untuk berlayar atau berdagang. Hak ini lahir karena adanya sifat saling ketergantungan negara-negara. Negara yang menikmati servitude berhak untuk melakukan suatu perbuatan di wilayah negara lain. Misalnya, Filipina yang menyediakan pelabuhan Port Arthur untuk pangkalan militer Amerika Serikat. Di samping negara, subjek hukum internasional lain juga dapat menikmati servitude di negara lain. Contohnya, PBB yang memiliki markas besarnya di New York berdasarkan Headquarters Agreement tahun 1947 dengan pemerintah Amerika Serikat. Perjanjian tersebut memuat penggunaan sebidang tanah New York yang akan digunakan sebagai bangunan markas besar PBB. Yang ketujuh ada perebutan atau aneksasi. Perebutan atau aneksasi adalah pengambilan alih wilayah satu negara dengan cara-cara paksaan. Paksaan di sini diartikan sebagai penggunaan kekerasan atau penaklukan. Hans Kelsen memberikan batasan bahwa perebutan juga harus mendapatkan persetujuan yang sah dari pemilik aslinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB bahwa segenap negara anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB, sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan dari pendirian PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
Aneksasi dapat dilihat dari invasi Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990. Kedua negara kelompok oposisi Kuwait meminta tentara Irak datang ke Kuwait untuk segera mengadakan perundingan untuk memulihkan ketertiban di sana. Namun, dalam prakteknya, Irak bukan datang untuk memulihkan ketertiban di Kuwait, melainkan ingin menguasai dan menjadikan Kuwait sebagai wilayahnya. Hal tersebut mendatangkan reaksi keras dari negara di seluruh dunia yang pada akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 60 tahun 1990 yang mengutuk dan memerintahkan Irak untuk menarik semua tentaranya segera dan tanpa syarat dari Kuwait, serta memerintahkan Irak dan Kuwait untuk segera mengadakan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Sebenarnya telah memiliki perjanjian pengakuan terhadap batas-batas wilayah negara pada tahun 1963, tapi Irak tetap saja ingin menguasai Kuwait. Nah, cara yang terakhir yaitu penyerahan atau cession, yaitu pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain. Penyerahan wilayah meliputi penyerahan hak kepemilikan dan kedaulatan atas wilayah beserta segala yang ada di wilayah tersebut, termasuk penduduknya. Penyerahan bisa terjadi setelah perang antara pihak-pihak atau di masa damai dan dilakukan dengan cara penjualan, hibah, pertukaran, atau penggabungan yang biasanya tertuang di dalam perjanjian. Terdapat beberapa prinsip yang penting dalam penyerahan ini, yaitu bahwa dalam pengalihan, hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh si pengalih. Dalam kasus The Island of Palmas yang tadi sempat dijelaskan, Hakim Max Huber berpendapat bahwa Spain could not transfer more rights than she herself possessed. Artinya, Spanyol tidak dapat menyerahkan haknya melebihi apa yang dimilikinya. Prinsip ini sangat penting agar pemilik baru menghormati kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak-hak tertentu di wilayah itu, misalnya hak melewati wilayah tersebut. Di dalam pengalihan suatu wilayah, negara mengalihkan wilayah haruslah pemilik sah atas wilayah tersebut. Prinsip ini dapat dilihat juga dari kasus The Island of Palmas. Dalam sengketa ini, hakim menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak dapat memiliki kedaulatan atas Pulau Palmas berdasarkan perjanjian Paris, manakala Spanyol tidak memiliki hak atas wilayah yang akan dialihkannya pada waktu itu. Nah, contoh dari penyerahan ini misalnya ada dua, yaitu perjanjian Nanking dan perjanjian Utrecht. Pada tahun 1842, perjanjian Nanking terjadi antara Inggris dengan Cina yang dibuat setelah terjadinya peperangan kedua negara, yaitu Opium War. Dalam perjanjian ini, Cina sepakat untuk menyerahkan Hong Kong pada Inggris untuk dijadikan wilayah koloninya. Sedangkan perjanjian Utrecht dilaksanakan tahun 1713, yaitu menyerahkan Gibraltar kepada Inggris yang dilakukan oleh Spanyol. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.